Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahu wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hadirin al-Jumaah yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan semua ahli Jumat. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin ahli Jumaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita sedang melaksanakan perintah Allah, yakni ibadah salat Jumat. Harapan kita apa yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari mendatang senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-Jumaah yang dimuliakan Allah, bulan Rajab tahun 1444 Hijriah sudah berlalu dan sekarang masuk bulan Sya'ban. Bulan Rajab seringkali digunakan oleh sebagian besar umat Islam untuk memperingati sebuah peristiwa yang spektakuler yang dialami oleh Rasulullah SAW, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Sejatinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bagian dari ujian tentang keimanan kita. Karena menurut sejarahnya, ternyata setelah Rasulullah Isra Mi'raj dan kemudian memberitahukan apa yang sudah dialami oleh Rasulullah kepada umat pada saat itu, ternyata di antara mereka ada yang tidak beriman kepada kejadian Isra Mi'raj dan ada di antara mereka yang beriman kepada kejadian Isra Mi'raj. Dan ternyata orang yang beriman dan tidak beriman kepada kejadian Isra Mi'raj bukan hanya pada saat itu, tetapi sampai hari ini masih ada orang yang tidak beriman kepada kejadian Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada kejadian Isra Mi'raj, karena iman kepada Isra Mi'raj adalah merupakan bagian dari akidah sam'iyah. Sebuah akidah, sebuah kepercayaan dan keimanan kepada hal-hal yang gaib yang diberitakan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Peristiwa Isra dan Mi'raj diberitakan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita harus beriman. Dan kalau tidak beriman, sama dengan tidak percaya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itu alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman kepada kejadian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman yang kita miliki itu adalah iman yang sangat berharga bagi kita. Dan iman itu pula yang dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi. Wa tuba liman amana bi walam yaroni." Yang artinya, berbahagialah kepada orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku.
dan berbahagialah bagi orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Kita adalah termasuk orang yang beriman kepada Rasulullah padahal kita tidak pernah melihat Rasulullah. Kita tidak pernah bersama-sama dengan Rasulullah. Jangankan melihat, jangankan bersama-sama dengan Rasulullah. Banyak di antara kita yang tidak tahu Mekah sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan banyak di antara kita tidak tahu Madinah, di mana di Madinah ada makbarah atau pekuburan Rasulullah di Masjid Nabawi. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah bersama-sama dengan Rasulullah, bahkan tidak tahu Mekah, tidak mau Madinah, tidak tahu Madinah, tidak tahu pula pekuburan Rasulullah. Tapi kita termasuk orang yang beriman kepada Rasulullah. Maka iman kepada Rasulullah padahal kita tidak pernah melihat Rasulullah, itulah iman yang sangat dihargai oleh Rasulullah SAW. Karena itu kita berkewajiban untuk memelihara iman itu. Karena iman bersifat fluktuatif. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang menebal dan kadang-kadang menipis. Dan ketika kita tidak memeliharanya, khawatir iman itu semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Bahkan khawatir iman itu lepas dari diri kita. Tetapi kalau kita memeliharanya, kita berharap mudah-mudahan iman itu stabil ada pada diri kita. Bahkan semakin menebal, semakin menguat dan terus menguat. Sampai kemudian ketika kita meninggal dunia, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan iman yang kuat. Hadirin al-jamaah yang dimuliakan Allah, bukti bahwa kita memelihara iman kita dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah bagaimana kita memperhatikan dan mengawal terus hasil daripada Rasulullah Isra Mi'raj. Terutama bahwa pada saat Rasulullah Isra Mi'raj itulah Rasulullah mendapat perintah agar kita umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat 5 waktu 17 rakaat. Memelihara iman kepada Isra Mi'raj dibuktikan dengan bagaimana komitmen kita terhadap salat. Karena apa? Karena perintah salat adalah sebuah perintah yang satu-satunya Nabi Muhammad harus berhadapan dengan Allah, dipanggil oleh Allah dan langsung mendapat perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, cukup dengan wahyu dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Salat perintahnya langsung Rasulullah yang dipanggil oleh Allah menghadap kepadanya dan mendapat perintah untuk melaksanakan salat. Dalam sebuah hadisnya sahih, ada dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahkan Bukhari Muslim atau Sahihain, terkait dengan cerita bahwa pada awalnya Rasulullah menerima perintah sholat dalam satu hari satu malam 50 waktu. Tetapi kemudian setelah menerima perintah itu, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa menyarankan kepada Rasulullah agar Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengurangi salat, jangan 50 waktu, karena 50 waktu tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad. Begitu kata Nabi Musa. Dan Rasulullah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meminta diturunkan dari 50 dan diturunkan menjadi separuhnya. Kemudian Rasulullah turun dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, kalaupun sudah diturunkan 50 kali, 50 separuh dari 50, umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Tolong kembali lagi kepada Allah, mohon diringankan. Dalam hadis itu dinyatakan bahwa ketika Rasulullah memohon lagi kepada Allah untuk diringankanlah separuhnya. Kemudian minta lagi, diringankan separuh lagi. Dan kemudian akhirnya Rasulullah SAW
mendapat perintah 5 waktu 17 rakaat. Dan ternyata setelah itu pun Nabi Musa mengatakan, datang lagi kepada Allah, minta dikurangi dari 5 waktu. Rasulullah SAW kemudian berkata, inni ahyaitu minallah, inni istahyaitu minallah. Aku malu terhadap Allah, aku malu kepada Allah. Sudah 50 menjadi 5, harus turun lagi dari 5. Di sini ada nilai filosofi bahwa ternyata perintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu bagi kita secara filosofi bahwa itu adalah perintah yang sudah disesuaikan dengan kemampuan umat Nabi Muhammad. Kita bisa membayangkan kalau kita mendapat perintah Allah untuk melaksanakan 50 waktu dalam sehari semalam, yang 50 waktu itu kemudian dibagi 2, 25 siang hari, 25 malam hari, tentu kita tidak akan kuat melakukannya. Separuh dari situ pun tidak akan kuat melakukannya. Dan ternyata sampailah perintah itu menjadi 5. 5 adalah sebuah perintah Allah kepada umat Nabi Muhammad yang sudah disesuaikan dengan kemampuan engkau. Sehingga kebangetan, terlalu kalau ada di antara umat Islam yang masih tidak melaksanakan ibadah sholat, atau terlalu yang 5 waktu 17 rakaat itu masih ada di antara umat Islam yang bolong-bolong melaksanakan ibadah sholat. Apabila ada yang demikian, sama saja mereka sedang melakukan pembangkangan yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat yang 5 waktu begitu ringan, begitu mudah, tanpa pakai modal, bahkan tanpa pakai tenaga. Berbeda dengan ibadah haji, berbeda dengan zakat, berbeda dengan puasa. Sholat begitu ringan, begitu mudah. Oleh karena itu, ketika ada orang yang tidak mau melaksanakan sholat, ogah-ogahan, malas melaksanakan sholat, itu merupakan pembangkangan yang nyata. Karena itulah maka ibadah lain tidak akan diterima oleh Allah apabila seorang muslim tidak melaksanakan sholat. Hadirin al-Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat yang memerintahkan kepada kita untuk sholat. Salah satunya dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, karena sesungguhnya sholat mencegah manusia dari perbuatan fahsya dan munkar, dari perbuatan-perbuatan buruk. Dalam ayat lain, surat Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang di belakang kalian orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat, orang-orang yang menganggap remeh kepada sholat, wattaba'us syahawat. Dan apabila orang sudah menganggap remeh kepada sholat atau tidak melaksanakan sholat, maka diikuti dengan ittaba'us syahawat. Mereka pasti akan mengikuti hawa nafsu. Istilah saya mungkin satu paket. Ketika orang tidak mau melaksanakan sholat, maka orang itu dekat dengan mengikuti hawa nafsu. Dan apabila orang-orang seperti itu ada, kata Allah, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemukan kesesatan dalam hidupnya. Pentingnya sholat, dalam hadis dikatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan manusia, dengan mereka, as-shalat adalah sholat. Wa man tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka mereka sudah termasuk orang kafir. Dalam hadis yang lain, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan seseorang antara syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Dengan kata lain, apabila orang itu sholat, dia muslim. Dan apabila orang itu tidak sholat, maka dia sesungguhnya adalah kafir.
Karena itu dalam diri kita bukan hanya berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat, tetapi lebih daripada itu, pastikan bahwa anak cucu kita adalah juga orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau ada anak cucu kita yang tidak melaksanakan sholat karena orang tuanya tidak memberitahukan atau tidak memerintahkan dengan tegas, maka orang tuanya terbawa dosa karena anaknya tidak melaksanakan sholat. Dapat dilihat dalam surat Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak cukup hanya kita melaksanakan sholat, tapi juga anak cucu kita. Ya Allah, jadikan kami orang yang mendirikan sholat, dan juga wa min dzurriyyati, anak cucuku, keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Inilah ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita sholat. Karena itu pendidikan kepada anak kita untuk sholat diatur sedemikian rupa dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didiklah anakmu untuk melaksanakan sholat pada saat mereka berusia mulai 7 tahun. Dan apabila mereka sudah berusia 10 tahun tapi tidak melaksanakan sholat, fadribuhum wahum abna'u asrin. Pukullah mereka ketika mereka sudah berusia 10 tahun tapi masih tidak mau melaksanakan sholat. Di sini perlu ketegasan dari orang tua untuk memastikan agar anak cucu keturunannya benar-benar mereka mendirikan sholat. Sholat sebagai modal kita, sebagai modal kita umat Islam, sebagai modal kita seorang mukmin. Maka dengan sholat, insya Allah dengan kualitas sholat yang ditingkatkan semakin baik, dan terutama para kaum laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah semua ini akan menjadi pilar, akan menjadi penguat untuk ibadah-ibadah yang lain lebih baik dan untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, dan juga mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan kita termasuk orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.